Halo Observers, berjumpa lagi bersama saya Denny Darko dan mami kita Bu Dr. Hasri Forensik, dan ada bintang tamu. Jadi bintang tamunya bukan Bu Hasri, tapi bintang tamunya adalah Keira Yuki. Atau mau jadi tetap di sini. Kita sekarang berada di betul banget, kita ada di pemakaman, salah satu pemakaman di Jakarta Selatan, tepatnya di TPU. Dan ini persiapannya setengah jam lebih tadi di sini karena harus minta izin dulu sama penunggu sini. Dan Bu Hasri tadi sempat ketakutan karena ada penampakan seekor kucing. Jadi dokter takut sama kucing? Iya. Apa ya yang bikin bulu kuduk merinding aja. Kita mau bahas apa ini? Ya kebetulan di pemakaman atau kuburan, dan kadang kasus-kasus di dunia kedokteran forensik itu butuh untuk ekshumasi atau gali kubur. Nah, itu kan harusnya memang tidak terjadi suatu kegiatan atau tindakan gali kubur untuk memeriksa jenazah yang diduga karena korban tidak pidana atau mungkin pelaku tindak pidana untuk mencari bukti yang ada di tubuh yang sudah meninggal tersebut. Nah, untuk jelasnya apakah ini memang ada suatu kejahatan tersebut, polisi kadang meminta kita untuk melakukan bongkar kubur atau ekshumasi karena belum sempat diperiksa waktu setelah sesaat meninggal dunia. Jadi biasanya ekshumasi ini terjadi kalau sudah terlanjur dimakamkan. Ya betul. Oke. Tapi perintah itu datang lewat pengadilan ya, memang? Enggak juga, lewat penyidik. Oh, tapi boleh diminta nggak sih sama? Boleh. Atau harus kepolisian yang melakukan? Memang harus kepolisian menurut undang-undangnya di pasal 133 dan 134 KUHP itu memang penyidik yang minta, polisi yang minta. Tapi bila dianggap sulit dan keluarga menghalang-halangi atau pihak lain yang menghalang-halangi, ya akhirnya putusan pengadilan kita penyidik meminta. Kalau udah putusan pengadilan ya tidak ada yang bisa menolak karena harus diperiksa. Betul. Berarti sebelum keputusan pengadilan biasanya penyidik yang akan meminta. Betul. Karena untuk keperluan penyidikan memang itu harus dilakukan itu. Iya, harus dilakukan karena kan penyidik butuh dia sebagai alat bukti. Alat buktinya minimal kan harus 2. Nah, kalau jenazah yang sudah dimakamkan kan nggak ketemu nih alat bukti, mungkin alat bukti satu lagi udah ada keterangan saksi. Tapi keterangan yang lain atau petunjuk yang lain nggak ada, nggak mungkin kita minta keterangan terdakwa kan. Biasanya sih banyak kesulitan untuk terdakwa mengaku seperti itu, akhirnya terpaksa kita gali kubur. Dan dari situ baru kita cari tanda-tanda yang seperti saya ceritakan dari awal di suatu ilmu kedokteran forensik, apa aja yang dibutuhkan oleh penyidik di visum et repertum, di bagian kesimpulan yang dari waktu kematian, cara kematian, mekanisme kematian, dan terakhir sebab kematian. Sampai harus dibutuhkan ekshumasi atau gali kubur itu sendiri tuh karena apa sih biasanya, Mami? Apakah karena mungkin dianggap kematiannya tidak wajar atau ada kecurigaan atau gimana sih? Kebanyakan tuh karena apa dibutuhkan proses? Kebanyakan itu biasanya mungkin informasi ke kepolisian atau penyidik kurang, dianggap dia meninggal wajar ya, mungkin karena sakit atau mati mendadak, meninggal mendadak dan belum diperiksa. Ternyata di kemudian hari, oh ini adalah suatu korban pembunuhan karena ada kok informasi informasi. Dan pernah saya juga dimintain untuk bongkar kubur, bahkan polisi itu tahu dari laporan babin masang di desa gitu kan, ada kan keluarganya merasa ini kok anak saya meninggal tidak wajar. Bahkan ya itu kadang kan saya cerita suka dikasih petunjuk dalam mimpi. Waktu kasus di Banjarnegara pernah itu datang yang korban ini ke ibunya kalau dia adalah suatu korban pembunuhan, bukan meninggal karena terjatuh di pinggir jurang, kecelakaan seperti itu, tidak. Nah, untuk menggali bukti-bukti tersebut kita memang tadi gali kubur atau ekshumasi. Jadi maaf, ini yang di Banjarnegara itu Mami dapat mimpi dari bukan saya, ibunya. Ya. Terus ibunya cerita. Ya, cerita. Akhirnya ya kita tindak lanjutin. Dan memang kalau segera mungkin kita lakukan pemeriksaan di makam tersebut, dibongkar ya. Jadi
biasanya kita periksanya langsung aja gitu setelah ada permintaan resmi dari polisi. Dan itu memang benar ternyata anaknya korban pembunuhan. Iya, waktu itu benar. Waktu itu sih benar, dan itu kita gali kuburnya malah di lereng, di lereng jurang itu seperti itu. Jadi tidak di pemakaman umum. Jadi di apa? Oh, jadi emang kayak cuma ditanam di Iya, tempat iya, salah iya, aja gitu. salah aja. Sampai akhirnya terbukti, oh ini ternyata dia meninggalnya karena pembunuhan. Itu karena apa? Karena kita periksa, kita gali kuburannya, kita periksa, kita lihat luka-lukanya. Mengapa luka seperti ini kok tidak wajar kan, tidak normal kok, patah, hampir patah banyak, terus ada lecet-lecet, ada perlawanan yang didapat sebelum dia meninggal dunia, itu masih ada. Karena apa? Karena kita lihat mungkin dari tekstur tanahnya memang bagus, terus cuacanya juga bagus, dan biasanya masih bagus, 1 bulan itu masih bagus. Bahkan saya pernah bongkar kubur itu udah dimakamkan 5 bulan. Nah, kasusnya karena apa? Diracun sama suaminya waktu itu di daerah Dan belum Wonosobo. sempat diotopsi. Iya, belum sempat diotopsi. Ternyata kita buktikan memang keadaan jenazah udah hampir hancur, tapi ternyata masih ada Residunya. iya bekas-bekas residu atau racun yang di sekitar jenazah, bahkan di tulang itu bisa kita buktikan ternyata positif. Racunnya apa dok waktu itu? Waktu itu apotas, Ren. Apotas itu berarti yang untuk ngeracun Tikus. benih. Iya. Iya, seperti itu. Nah dok, berarti kalau boleh saya bilang, dokter forensik di Indonesia sama di Amerika, Inggris, Australia lebih jago dong. Karena kan kalau di Indonesia kebanyakan Muslim dimakamkannya nggak di dalam peti dok, dimakamkan di tanah. Iya. Jadi proses pembusukan lebih cepat dok. Memang lebih cepat, tapi kan tadi saya bilang karena tergantung juga kondisi alam atau keadaan tanahnya seperti itu. Dan memang kelebihannya itu kita kalau kita waktu itu cari ya di Banjarnegara, kita kan bingung nih, katanya di sini makamnya, di sini ternyata kita lihat tanah yang gembur-gembur itu karena di dalamnya ada proses pembusukan, jadi tanahnya itu kelihatan gembur-gembur apa kayak di pasir gitu ya, gampang digali, gampang cari, ada apa pembusukan dari dalam. Yang sebelah kan padat nih, jadi kita gali-gali gitu ternyata ketemu yang di sebelah sini. Berpengaruh ya itu? Pengaruh. Dan padahal sebenarnya kalau gembur itu malah lebih gampang ditanami ya? Iya, lebih ya kayak banyak mungkin tadi apa ulat tanah, cacing tanah, mikroorganismenya ya. Jadi subur buat ditanami seperti itu. Oke. Nah dok, kalau seperti itu biasanya setelah keluar surat dari pengadilan atau dari penyidik, yang dibutuhkan tuh apa dok pertama kali? Kalau kayak menggali begini kan, terus kalau dilihat orang kan serem tuh dok. Iya, jadi ya kadang kalau kita udah diminta tim forensik, dulu waktu saya di Jawa Tengah juga sering, dan waktu di Dinas di Jakarta juga bahkan pernah sampai NTT tuh sampai Ternate juga sampai Maluku untuk gali kubur. Ya kita harus siapkan memang tenda. Terus karena tidak mungkin, sebenarnya bukan tidak mungkin, bisa juga kita bawa ke rumah sakit, tapi untuk kecepatan dan fleksibilitas fleksibel diperiksa di situ biar segera dimakamkan lagi, nggak jauh, nggak repot gitu loh. Jadi paling menyiapkan tenda untuk melindungi kalau panas, kalau hujan, dan ditutup tendanya juga ditutup, terus dikasih pulis line. Jadi kita memang nggak boleh banget terbuka karena kan dari makam dan keadaannya kan tidak baik seperti itu. Dan pasti polisi akan jaga, dan yang masuk ke situ ya kita tim forensik sama penyidiknya. Kadang bisa jadi jaksa penuntut umum waktu itu ikut juga. Bahkan pembelanya juga ikut juga. Nah, waktu kasus di Samarinda, pernah di Ternate juga dari kejaksaan ikut damping, ikut lihat. Jadi malah saya seneng jadi menjelaskan langsung, ini loh keadaan jenazahnya seperti ini gitu loh. Dan mungkin kita lihat, oh luka-lukanya ada nih di sini. Terus ternyata hanya berupa tulang belulang, kita kumpulkan lengkap ya, seperti kasus balita di Samarinda itu kan ternyata Tuhan kasih kemudahan, struktur tulang dari atas kepala sampai bawah itu lengkap gitu. Jadi kita tahu dan bagaimana putusnya tulang tersebut, misalnya karena kekerasan tajam atau terlihat. Tumpul tampak seperti itu. Nah pernah kan dokter cerita waktu mau ekshumasi tapi ditentang sama warga, sampai akhirnya ya itu tadi
digalinya malah ke bawah, dilakukannya di Iya, bawah. di kasus waktu itu di Klaten ternyata memang ya tidak boleh diangkat lagi dari bumi ibaratnya, karena jenazah tersebut dianggap tidak baik karena melakukan kejahatan yang sangat. Jadi tapi kan kita nggak bisa membuktikan nih memang dia meninggal wajar atau tidak wajar, walaupun caranya kan harus walaupun dia pelaku kejahatan, kan. Dan permintaan itu kita penuhin, memang kita bongkar, tapi tidak di otopsi di atas, kita otopsinya di bawah, di dalam makam. Tetap Iya, di dalam lubang. Tetap difasilitasi. Difasilitasi lah, biar aman semua, masyarakat terima, penyidik juga bisa dapat informasi yang jelas seperti itu. Kasus waktu di Klaten yang diduga korban itu penembakan itu yang pernah rame mungkin ya, teman-teman dengar yang meninggal diduga karena ditembak seperti itu, padahal tidak kan. Di Klaten juga itu juga kita bisa buktikan dengan sudah dimakamkan, kita gali lagi dan itu timnya lengkap. Ada dari Muhammadiyah, dari teman-teman yang lain, forensik yang lain, ya kita bisa jelaskan bahwa memang tidak ada penembakan pada korban tersebut. Oke. Nah, waktu itu dok di bawah seperti itu, apa tantangannya dibanding kalau di atas selain kecepatan? Ya kita harus hati-hati. Untungnya kan kita buat makamnya liangnya lebih besar dan nggak tetangganya nggak berdekatan. Iya. Berarti kan udah langsung ke makam berikutnya. Iya. Total yang bisa turun waktu itu berapa orang? Kita bertiga aja waktu itu. Iya, karena kan walaupun udah di luar kan sempit, takut kan deketan lubangnya kan jaraknya, walaupun dia kan takut kena makam sebelahnya. Betul. Ya kita sempat bertiga aja, dan untungnya kan jenazahnya tidak besar ya, dan udah pembusukan lanjut, jadi tinggal sisa-sisa tulang, daging sedikit sama kulit itu aja. Udah berapa lama dok? Waktu itu udah sekitar 6 minggu. Sebentar, 6 minggu itu daging kita itu pasti udah habis? Tergantung Tergantung keadaan tanah? Keadaan kita meninggal. Dagingnya berapa persen dok waktu itu? Waktu itu sekitar masih 20%. Berarti 6 minggu kalau tanah di daerah mana itu? Klaten ya? Iya, waktu itu agak lembab ya. Oh, jadi lebih cepat? Iya, dan memang dia meninggalnya karena suatu kekerasan yang keluar perdarahan hebat, itu lebih cepat. Oh, lebih cepat lagi. Ya, lebih Dan cepat hancur. kalau dari usia, durasi itu yang paling lama berapa lama dok? Sampai akhirnya benar-benar tinggal tulang, gigi, dan sebagainya? Biasanya sih 6 bulan. 6 bulan? Normal, iya. Normal, karena kalau kita meninggal wajar ya, tidak ada perlakuan misalnya ya sakit dan usia meninggal mungkin sekitar 50, 60 dan tidak ada penyakit yang parah seperti itu sih. Dan itu otomatis semuanya udah tinggal mata, hilang. organ dalam semuanya? Oh, itu udah sebulan dalam udah hilang semua. Nanti baru mulai menghilang semuanya, tinggal daging-daging, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan udah penulangan, tinggal tulang-tulang. Tapi pernah ada nggak sih Mami? Jadi kayak ada kayak permintaan untuk gali kubur karena dicurigai ada kematiannya tidak wajar gitu. Iya. Tapi ternyata setelah digali kubur, diotopsi, diperiksa, ternyata memang nggak ada apa-apa. Itu pernah ada Pernah. kejadian seperti itu? Pernah. Jadi kita ya apa adanya. Memang kita tidak bisa temukan. Misalnya tinggal tulang belulang ya. Kita kan cari, ada nggak dia kekerasan tumpul atau kekerasan tajam, dan kita periksa juga mungkin dia ada suatu kandungan racun, mungkin meninggal karena diracun atau suatu perlakuan lain ya dari DNA seperti itu kita ambil semua yang bisa. Kalau nggak ketemu apa-apa ya kita bilang apa adanya. Iya. Meskipun itu masih yang tersisa cuma tinggal tulang belulang, itu masih tetap bisa dibuktikan. Bisa, kalau seringnya itu karena kekerasan benda tajam atau tumpul yang mengenai tulang. Kan kita lihat serpian atau pecahan tulang itu karena apa nih gitu loh. Kelihatan kalau kita, makanya kan satu persatu tuh tulang kita periksa dulu lengkap. Sama gigi juga. Iya, termasuk gigi itu. Karena mungkin dia pernah sih karena dipukulin karena nggak tertolong perdarahan meninggal ya. Nah setelah 2 bulan kita lihat kan tinggal tulang menulang, kan berarti kan kulitnya, dagingnya udah hilang, tinggal tulang ya. Saya nggak bisa bilang itu dipukulin karena udah nggak ada tanda. Oh, karena gitu. Yang dipukulin itu kan dagingnya. Iya. Dan kalau pukulannya nggak sampai trauma ke tulang ya nggak akan bisa. Iya, makanya kan ibaratnya semua permintaan memang untuk melakukan
gali kubur atau ekshumasi kita coba ya, siapa tahu Ya. dikasih kemudahan kan. Dan saya pikir selama ini kalau saya melakukan bongkar kubur atau ekshumasi ya 90% sih saya bisa dapetin sebab kematian gitu kan. Dan karena saya yakin ada kemudahan di situ asal kita benar-benar periksa dan teliti. Iya. Ya, karena untuk ya itu tadi untuk keadilan juga Iya. kan, untuk terungkap juga minimal kalau belum dikenal kita bisa identifikasi siapa dia. Ada juga sih belum dikenal kita periksa, otopsi, cari identitasnya. Kalau tidak dikenal gitu berarti yang mengajukan kayak permintaan untuk ekshumasi itu siapa? Biasanya kayak kemarin itu yang pernah kasus yang dibuang kan nggak dikenal tuh, terus kan ternyata dimakamkan langsung kan, tidak sempat diperiksa, itu terungkap kasusnya terungkap setengah tahun kemudian, terus kita gali lagi. Nah karena kan kita punya juga di manakah jenazah tak dikenal ini dimakamkan. Tanda kita tahu, kita kasih tahu. Dulu pernah saya waktu di Jawa Tengah itu jadi dia kita otopsi, kita nggak sempat otopsi karena sudah pembusukan lanjut, terus yang diduga sama temennya atau dia pergi tapi nggak dikenal, akhirnya kita makamkan. Setahun kemudian ketemu tuh motornya dicuri sama temennya itu. Untuk membuktikan dia betul nggak yang waktu itu hilang, ya kita gali, kita identifikasi untuk pemeriksaan DNA juga. Itu DNA berarti? Iya, DNA sama kita lihat ternyata memang ada kekerasan di kepalanya masih ada. Dok, kalau dagingnya nggak ada, di tulang masih ada DNA atau enggak? Masih. Pasti DNA masih bisa. ada. Memang bisa. Waktu Baik. kasus-kasus di mana? Hema 17 di Belanda itu kita juga Dari yang tulang. body part, yang kemarin itu juga Sriwijaya, Sukhoi semua kita dari tulang. Maaf nih, beberapa budaya dan adat agama tertentu itu ada yang harus dibakar sampai jadi abu. Ada, Kalau sudah bentuk masih. abu, DNA sudah hilang. Udah nggak bisa. Nggak bisa ya dok? Iya. Oke. Iya. Susah sekali. Pengalaman dok, sesuatu yang kayak tadi, sesuatu yang saya nggak bilang mistis, tapi sesuatu yang nggak bisa unexplained, nggak bisa dijelasin. Itu apa selain yang Klaten itu? Selain yang mana? Tadi itu yang ibunya Banjar mimpi. Negara yang Oh, datang ke mimpi ibu. iya. Selain itu apa lagi, itu Dok? ada pernah yang semacam serupa itu nggak sih Mami? Serupa ke saya maksudnya. Entah Iya Mami ke saya, atau tapi pihak keluarga. atau orang-orang di sekitarnya gitu. Oh, petunjuk gitu. Iya. Ya waktu itu saya ada cerita yang Samarinda ya, tapi udah lewat. Terus yang wanita itu juga, yang ini yang pernah keracunan juga di mana, di yang mungkin teman-teman inget di sekeluarga itu di daerah Pati. Jadi saya malam itu otopsi 4 langsung waktu itu. Iya. Berapa jam? Dok? Sampai pagi. Oh. Nah itu ternyata kan dia diracun. Iya. Tapi saya karena udah telat, meninggalnya udah 3 hari dari pembusukan semua, jadi saya ambil sampelnya, taunya diracun setelah hari ketiga. Gitu kan. Dan itu sebenarnya saya udah merasa ya kalau ada tindakan untuk tindakan meracuni mereka itu, tapi kita juga merasa ini kok aneh yang mana, karena udah pembusukan itu sama semua kan, membesar, matanya melotot, bengkak semua gitu kan. Kita kan akhirnya kan periksa lengkap untuk identifikasi yang mana nih si bapak, ibu, anak 2 gitu kan. Ternyata mungkin karena capek ya, saya pikir yang anak ini nomor 3, nomor 4 ternyata ketuker gitu loh. Waktu itu lah. Terus? Ya karena capek tuh saya pulang. Ternyata waktu itu belum sempat pulang udah ditelepon tuh ada kasus lagi itu waktu itu di Pati ya, ada kasus lagi di Batang, pembunuhan bayi gitu. Ya, Jawa Tengah juga ya? Jawa Tengah. Kita langsung otopsi lagi. Timnya ganti, kalau saya nggak ganti, timnya yang ganti, kalau saya nggak ganti karena nggak ada gantinya. Ganti. Nah, jadi saya ganti lah. Terus sebelum otopsi bayi itu malah saya tertidur juga karena capek. Terus si yang habis saya otopsi di Pati itu datang dalam mimpi saya, padahal saya tidurnya itu nggak malam tuh, tidurnya mau menjelang siang gitu. Jadi terus dia bilangnya tuh nggak diminumin ya, jadi katanya
cerita dari waktu itu penyidik kan diminumin kopi karena dia katanya nggak diminumin tapi dibekap gitu loh. Oh. Seperti itu. Dicekokin Iya, gitu. ya. Saya waktu itu bingung ini mimpinya yang karena di Pati atau yang bayi ini gitu kan. Oh, karena ada dua. Ada dua kan sama-sama dibekap karena saya otopsi bayi itu memang meninggalnya dibekap gitu. Ya Allah, itu umur seperti berapa, itu. Dok? Baru lahir. Memang ada baru lahir gitu. Bayi baru lahir, Iya. meninggal karena dibekap itu. Iya. Ya, memang ibunya. Jadi Oh, tidak ibunya. diharapkan seperti itu. Oh, alah. Dan ternyata sempat tertidur terus akhirnya tim saya itu kan meriksa itu di Semarang, ternyata benar yang anak itu memang tidak ada racunnya gitu. Oh. Yang minum 3 itu aja Ya gitu. berarti meninggalnya karena Karena Dibekap kekerasan itu tadi? dibekap itu. oh. Jadi kita buktikan dari jaringan di wajahnya Oh. biasanya karena kan udah pembusukan semua Iya, sama iya. semua gitu Iya. kan. Jadi jaringan histopatologinya kita periksa di wajahnya bener nggak ada hambatan ke atas seperti itu. Oh. Kelainan itu sempat sih dimimpiin itu. Oh gitu. Mimpinya kayak gimana, Dok, waktu itu? Waktu itu ya datang ya cerita aja gitu seperti itu. Oke, oke. Seperti biasa dan kadang kan mungkin karena capek ya. Jadi saya sempat tertidur setelah otopsi bayi itu. Iya. Jadi kayak rancu juga Iya. karena kan saya udah bilang ke penyidik ini bayinya matinya Iya. dibekap. Tapi dokter tetap ya, ini untuk semua yang menyaksikan, Iya. apa yang datang di mimpi dokter ini nggak terus digunakan sebagai sebuah acuan untuk profesional itu ya, advice ya. Enggak, Karena iya. kan ini lebih ke satu apa ya, Dok ya, kayak membantu untuk menyemangati untuk melakukan itu. Jadi dokter juga nggak pernah mempergunakan itu sebagai Patokan. Patokan. Nggak pernah, kan? jadi Iya. mungkin karena rasa letih. Biasanya saya Iya. inget-inget tuh kalau dimimpiin tuh karena capek dan terus. Jadi kan Iya. pernah juga tuh belum selesai otopsi di Purwokerto, Heeh. udah ditelepon ke Pemalang tuh pernah juga. Terus laris ya, Dok sampai ya. Pemalang ditelepon lagi ke Kudus tuh pernah itu juga. Waktu itu pernah Iya. juga. Jadi ya kadang capek aja. Oh, iya. Jadi ya mungkin saking capeknya, saking mengingatnya, jadi ya Kebawa mimpi. terbawa mimpi, terpikirkan gitu kan. Coba ketemu Mas Denny kan mikir Mas Denny. Nah, ini juga buat semuanya yang nonton. Tadi dilihat kalau Dokter Hasri ini begitu capek kesana sini karena memang penerusnya ini cuma sedikit. Nah, kalau ada Waktu itu sekarang Iya, udah banyak. udah banyak. Tapi kan kalau lebih banyak lagi lebih bagus ya, Dok ya. Iya. Nah, kalau ada yang tertarik mau ini silahkan loh ya. Tulis komen di bawah ini, nanti kita akan bantu untuk mengarahkan siapa tahu tertarik ke dunia seperti yang digeluti oleh Dokter Hasri ini tadi. Iya. Nah, Dok, kalau seandainya ekshumasi itu tadi setelah selesai, itu harus mengisi laporan atau apa, terus pernah nggak harus sampai ngelewatin hari sampai besoknya? Pernah, kita memang biasanya langsung buat Mm-mm. sementara untuk mempermudah Bukan, penyidik. kalau proses otopsinya ada nggak yang sampai ngelewatin hari? Karena mungkin rumit atau susah untuk menemukan. Oh, pernah. Iya. Berapa Karena lama, Dok? kalau yang meninggal meninggal mendadak tidak wajar, kita harus periksa seluruh organ. Oh, Jaringan patologi Iya. anatominya itu. Iya. Adakah tanda-tanda misalnya kekerasan Iya. dari sel radangnya seperti itu. Kita harus periksa 9 organ tuh kita ambil semua sampelnya. Nggak boleh kalau misalnya ketemu satu, udah cukup yuk selesai. Enggak juga. Semua harus. Kan semua kan kita juga organ tuh kita timbang loh. Yang normal kan kita harus tahu nih. Iya. Hati normal berapa, jantung berapa, otak Oh. berapa lah. Kalau kita timbang, kok ini tidak normal ya, kok lebih besar. Berarti itu Kok harus ini ya, dicari. ini kok tidak normal ukurannya. Kok lebih lebar, berarti ada sesuatu kan seperti itu. Kok ini mengecil gitu kan Iya, jantungnya iya, seperti iya. itu. Kenapa gitu. Makanya kan kadang kita juga pengen tahu nih kenapa atlet-atlet yang biasa bekerja berolahraga terus rutin tiba-tiba meninggal mendadak. Kadang Oh. itu kita pengen otopsi tapi kan kadang keluarga Nggak nggak mau dikasih, ya. ngapain. Iya, iya. Jadi sebenarnya memang di dunia kedokteran forensik itu kan otopsi kan tiga jenis otopsi. Apa itu, Dok? Ya otopsi forensik patologi, forensik baik. klinik, sama forensik anatomi. Oh. Itu seperti itu. Jadi Oke. kalau otopsi forensik tadi yang untuk mengungkap kasus-kasus yang dibutuhkan oleh penyidik ini dari waktu, cara, mekanisme dan sebab kematian. Kalau otopsi klinik itu yang dari rumah sakit, pasien-pasien yang meninggal mungkin
keluarganya pengen tahu sebab pastinya apa, Iya. tapi itu jarang banget. Kalau di luar negeri itu udah rutin. Oh gitu. Jadi saya pernah ya memang mereka hampir semuanya di luar tuh di Otopsi. otopsi kalau meninggal Oh. di rumah sakit karena untuk mengetahui Iya, sebab iya. kematian. Dan datanya juga disimpan ya. iya, nanti, Dok, untuk ya? ilmu pengetahuan juga Iya, kenapa. iya, iya. Dan terakhir itu otopsi anatomi itu biasanya mahasiswa kedokteran Oh belajar. betul. Iya. Ya, Iya, seperti iya, itu. iya. Ya, kalau saya melakukan otopsi klinik semua di rumah sakit ya setiap hari di kamar jenazah. Tapi Benar-benar nggak semua. setiap hari ya. Iya, ya tenaganya kurang sih Iya sih. dari itu. Dan berikutnya mungkin nggak langsung berkaitan dengan tempat ini, tapi nggak kalah seru karena kita akan membahas tentang peran kedokteran forensik untuk menentukan titik tembak dalam eksekusi hukuman mati. Nah, seru kan? Saksikan setelah konten yang ini tetap di channel ini tadi. Bersama saya Denny Darko, Ibu Dr. Hasri Forensik dan Kira Yuki. Sampai jumpa. Ingat, jangan Berasumsi sebelum mencari bukti salam forensikers. forensik.